Hai great people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Oke, kali ini kita akan sharing tentang KPI. Apa itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah sebuah metrik ya yang digunakan untuk membantu organisasi menentukan dan mengukur kemajuannya terhadap sasaran atau tujuannya. Jadi ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa sesuatu yang tidak dapat diukur maka tidak bisa diatur atau akan sangat sulit sekali untuk diatur. Begitu juga dengan sasaran atau tujuan organisasi kita. Kalau kita tidak membuat ukuran-ukuran yang spesifik, maka sulit buat organisasi kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai atau yang kita jadikan sebagai goal dalam organisasi itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian langkah-langkah dalam membuat key performance indicator. Oke, pada video kali ini kita akan sharing ya 4 langkah dalam menentukan atau membuat KPI. Mari kita simak apa aja itu. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan persiapannya, kita pertama harus memahami terlebih dahulu bahwa KPI itu harus mencerminkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan tersebut. Artinya cerminan dari goal atau tujuan itu harus benar-benar sudah dipahami sepenuhnya. Jadi sekali lagi bahwa KPI harus mencerminkan tujuan atau goal dari perusahaan tadi. Lalu persiapan yang harus dilakukan, langkahnya yang harus kita lakukan sebelum membuat KPI, yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Misal kita contoh ya, kita menetapkan target penjualan pada tim marketing ada 1 miliar dalam 1 bulan atau 1 tahun. Maka tujuan tadi itu benar-benar sudah jelas di awal. Jadi pastikan tujuan yang dicapai itu benar-benar sudah dipahami sepenuhnya. Setelah kita menetapkan tujuan yang ingin dicapai, tahap berikutnya yang kedua adalah pastikan bisnis prosesnya itu telah terdefinisi dengan jelas. Jadi dalam hal ini apa aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai target tadi. Misal dalam marketing tadi target penjualan 1 miliar setahun atau sebulan, yang harus dilakukan adalah sebar brosur, iklan di sosial media, canvassing, ikut pameran dan lain-lain. Jadi yang kedua, kita harus memastikan bisnis proses tersebut sudah benar-benar terdefinisi dengan jelas sehingga mudah bagi kita untuk membuat tujuan-tujuan dari goal yang ingin kita capai tadi. Lalu tahap berikutnya, yang ketiga, jangan berhenti sampai pada apa yang dilakukan aja. Jadi perlu juga kita menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi ukurannya harus jelas ya. Misal berapa banyak brosur yang ingin disebar, berapa budget iklan, berapa risknya, berapa target konversinya dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya kemudian disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas dalam membuat KPI tadi. Kemudian berikutnya yang keempat, setelah kita tetapkan tadi ukuran-ukurannya, tahap berikutnya adalah memonitor setiap kondisi yang terjadi. Jadi harus ada evaluasi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan dalam jangka pendek maupun tujuan dalam jangka panjang. Jadi pastikan kita evaluasi terus, kita monitor. Misalkan targetnya tadi setahun ya, misalkan setahun 1 miliar, berarti bisa kita pecah sebulan, kita harus bisa targetkan berapa banyak brosur yang harus kita sebar, berapa budget iklan di bulan tersebut, dan seberapa efektif sih
dari semua yang kita lakukan tadi, kalau misalnya sudah efektif bisa kita pertahankan. Jika ternyata ada hal-hal yang belum efektif, mungkin bisa kita perbaiki. Misal ketika nyebar brosur kok hasilnya nggak terlalu bagus, mungkin wilayahnya emang tidak sesuai target market, jadi bisa kita geser ke tempat lain dan sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana, mudah dipahami kan? Oke, mungkin cukup sekian dulu sharing kita hari ini. Buat teman-teman yang masih bingung atau punya pengalaman tersendiri terkait dengan proses pembuatan KPI atau dalam menjalankannya, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa kalian subscribe dan share. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.